Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap sedikitnya 7 pejabat di Provinsi Bengkulu pada Sabtu malam. KPK juga memeriksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga petahana di pemilihan Gubernur 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Bengkulu pada Sabtu malam. 7 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditangkap langsung menjalani pemeriksaan awal di Polresta Bengkulu. KPK juga memeriksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga merupakan calon petahana Gubernur Bengkulu di Pilkada 2024. Ya, memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut saja ya. Statusnya sedang dalam pemeriksaan. Ya, sedang dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia, Pak? Ya, saya nggak tahu kalau itu kan. Pak, ini ada kedatangan dari pengacara juga ya Pak ya, malam ini Pak ya? Ya, pengacara tadi udah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam. Ya, karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK ya. Pemeriksaan terhadap para pejabat Pemprov Bengkulu berlangsung hingga Sabtu tengah malam. Namun KPK belum membeberkan nama-nama pejabat yang terjaring OTT. Dari tangan para pejabat yang terjaring, KPK menyita sejumlah uang sebagai barang bukti. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Pemirsa, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Tessa Mahardika Sugiharto membenarkan bahwa lembaga anti rasuah telah melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Ya, dalam hal ini Tessa juga mengungkapkan bahwa sedikitnya 7 orang telah ditangkap serta sejumlah uang pun disita. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada sekitar 7 orang yang diamankan dan turut diamankan sejumlah uang yang masih dihitung. Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore atau malam nanti. Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Minggu sore sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT pada Sabtu kemarin. Saat disapa awak media, Rohidin memilih bungkam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Rohidin terlihat hanya membawa sebuah tas tangan. Calon Gubernur petahana Bengkulu itu langsung dibawa ke lantai 2 gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Rencananya KPK akan menyampaikan detail kronologi OTT dan konstruksi kasus yang sedang diusut dalam konferensi pers yang akan digelar sore atau malam hari ini. Ya, seperti yang kami informasikan tadi pemirsa, sedikitnya 7 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Provinsi Bengkulu. Informasi terkini dari gedung KPK akan disampaikan oleh rekan kami, reporter TV One Yohanes Leonardo. Ardo, apakah kemudian KPK sudah memberitahukan apa sebenarnya kasus yang menjerat petahana di Pilgub kali ini? Ya baik Maria, Aditya dan juga pemirsa, memang untuk sore hari ini sendiri tercatat sudah 1,5 jam jika kita menghitung kedatangan daripada calon Gubernur Provinsi Bengkulu yang bersatu sebagai petahana Rohidin Mersyah ini tiba di Gedung Merah Putih kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selama 1,5 jam pemeriksaan masih berlangsung dan dari keterangan terkini yang kami peroleh dari juru bicara KPK Tessa Mahardika, memang untuk keterangan pers ataupun juga konfirmasi detail delik perkara hingga kemudian jumlah uang ataupun juga kronologis dari penangkapan gubernur aktif pada periode 2000 yang naik sebagai gubernur pada tahun 2021 tersebut hingga tahun 2024 kemarin
memang masih belum bisa disampaikan hingga saat ini. Namun memang KPK rencananya akan menggelar konferensi pers pada sore ataupun malam hari nanti. Namun hingga saat ini waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 16 sore waktu Indonesia Barat, belum juga ada tanda-tanda KPK akan menggelar konferensi pers untuk memberikan konfirmasi terkait detail dari perkara yang menjerat politisi yang berstatus sebagai petahana dalam Pilgub Provinsi Bengkulu periode 2024-2029 tersebut. Namun hingga saat ini yang dapat kami konfirmasi adalah sebelumnya ada pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengatakan bahwa untuk kasus yang menjerat daripada Rohidin Syah ini sendiri memang disebut-sebut berkaitan dengan pemungutan dana seputar pilkada. Dan tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum daripada Rohidin sendiri bahwa memang ada dugaan terkait kasus ini berbau politis atau juga berunsur politis, mengingat kliennya akan berkontestasi dalam pilkada yang akan berlangsung kurang lebih 3 hari mendatang. Sementara demikian dari kantor KPK kembali ke studio. Baik, kita masih akan menunggu bagaimana keterangan resmi nanti yang disampaikan oleh KPK. Terima kasih Ardo atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.